Kalau gue pribadi buat Fosa, semoga kalian bisa menerima masa transisi dari Stand Here Alone, dari lagu yang sebelumnya kita pernah buat dengan lagu yang sekarang atau baru mau kita buat. Untuk teman-teman Fosa di luar sana, salah satu permintaan gua tuh tetap solid, tetap kalau ada masalah. Biasa itu manjir. Benar. Iya anjir, itu mah kayak bang, ini Fosa ini lagi ulang tahun bang, coba ucapin semoga makin solid. Minta buat Fosa jangan tinggalin kita. Iya. Jangan berpaling ya. Jangan berpaling ke artis lain. Aku tertawa melihat kamu memeluk dia seperti aku, tapi wajahnya seperti kura-kura. Ku hanya mengelus dada, seleramu begitu. Aku bertanya pada temanmu, apakah dia memang pacarmu? Ternyata sudah 2 bulan lamanya kau bercinta dengan dia, manusia berkepala kura-kura. Halo Tribuners dan juga Sobat WK, kembali lagi dalam program Bincang Poyo bersama saya Ari Pujuwaluyo. Kali ini narasumber kita 3 anak remaja tanggung, mau dibilang muda udah tua, mau dibilang tua juga masih muda ya kan. Kita kedatangan 3 pria ganteng dari kota Bandung, Jawa Barat, yaitu band Stand Here Alone. Halo akang-akang semuanya. Halo. Sehat. Alhamdulillah. Ini kedatangan mereka di sini baru saja merilis sebuah single kolaborasi bersama dengan vokalis band Tip X yaitu Mas Tresno. Judul lagunya Kura-Kura. Nah, sebelum kita ngebahas Kura-Kura, mungkin perkenalan dulu kali ya sama Stand Here Alone dari akang sebelah sini nih. Saya kura-kura hijau. Kura-kura hijau. Saya Cio, drummernya Stand Here Alone. Ya, saya gitar dan vokal Ochan. Saya Brian. Oh anjing Brian. Brian. Jeremy Teti lah, salah STP kan. Ya, Jeremy Teti lagi. Aduh. Saya Mbeng di bass vokal. Oke, akang mungkin lagu Kura-Kura ini terciptanya dan prosesnya seperti apa sih kalau kita boleh tahu nih? Dari Mbeng dulu Bang Beng. Lumayan dibilang lama karena jadwal manggung kita juga padat. Terus ya lumayan lama, setahun 2 tahunan lah. Salah satu bikin faktor yang bikin lama tuh karena jadwalnya Tip X sama SA tuh banyak yang tabrakan. Iya. Nyari waktu kosongnya tuh agak susah lumayan. Kalau Tip X semua jangan ditanya ya. Nah, jadwal jangan sebulan ya. bisa 16, 18 liburnya kali. bisa 2 hari doang tuh Betul, seminggu tuh. Iya, itu yang bikin susah tuh jadwalnya Mas Tresnya. Agak susah. Oke, terus mungkin kenapa lagunya Kura-Kura? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Kenapa, Cok? Yo. Sebenarnya ada lagu yang lain juga Ochan, waktu iya, itu. Karena ekspektasi kita featuring sama Om Tresno ini bakalan ada ska-skanya. Ternyata pas kita ngirim materi yang ada ska-skanya, Om Tresnonya bilang jangan deh katanya. Gue udah 30 tahun main ska katanya. Gue pengen masuk ke ranah musik kalian sebenarnya. Jadi kita bikin lagu baru itu, Bang ya. Lagu baru lagi gitu. Tadi pertanyaan apa ya, lupa. Kenapa kura-kura? Kenapa Kura-Kura lagunya? Nah, waktu Embeng bikin lagu Kura-Kura dan sesuai requestnya Om Tresno tidak ada ska-skanya dengan gaya kita yang nyeleneh gitu, popang gitu. Si Om Tresno suka sama si lagu Kura-Kura ini gitu. Oh, oke. Tapi susah nggak sih maksudnya untuk apa ya namanya? Mas Tresno kan punya gaya sendiri ya. SH punya gaya sendiri gitu. Ska sama Popang mungkin secara ketukan drum hampir sama, tapi secara aransemen gitarnya cukup berbeda gitu. Beda. Untuk mengcompare suara dia ke musiknya SH tuh susah nggak sih awal-awalnya? Mungkin pas rekaman atau seperti apa? Kalau gitu? lagu mungkin karena lagu ya. Kalau lagu yang awal-awal tuh, lagu yang sebelum Kura-Kura ini agak susah ya. Iya. Agak susah buat masukin vokalnya Om Tresno, soalnya ini lagu ketiga yang maksudnya yang kita ulik sama Om Tresno. Lagu yang pertama tuh agak susah buat masukin vokalnya sama musik kita. Cuma kalau untuk di lagu yang Kura-Kura ini kayak pertama kali take vokal aja langsung ngeblend, langsung enak.
wah emang enak nih, emang dari segi notasi sama musiknya udah ngepas lah. Berarti Om Tresno-nya berarti yang bisa ngikutin berarti ya. Kayaknya Iya. karena ya secara 30 tahun ngeband, waktu pertama kali dia tag juga anjir beda suaranya. Langsung enak banget, langsung enak. Kalau kita mah kan autotune, Melodyne gitu. Sama mungkin kayaknya mungkin ya Omno juga udah ngerasa oh ini enak banget nih lagunya kayak gitu, makanya dia udah pas ngetek juga udah bisa apa ya, menjiwai mungkin ya, kalau misalnya betul, bahasa untuk pas recordingnya gitu, kayak pas oh ini mah enak nih lagunya, udah gua tag vokal ya udah pas jadinya gitu. Beda kan kalau misalkan sama lagu-lagu yang sebelumnya, sebenarnya Omno juga udah pernah tag juga, mungkin lagunya kayak agak keterpaksaan karena dia harus maksa, harus suka, Iya benar. jadinya langsung nggak ngeblend gitu. Tapi pas di lagu Kura-Kura ini ternyata dia ada rasa suka dulu sebelumnya, makanya langsung oh enak nih gitu. betul. Dan kenapa Mas Tresno? Kenapa Mas Tresno? Karena tip X. Jawaban apa itu? Makanya kan musisi Indonesia banyak banget ya. Iya betul. Kenapa Om Tresno gitu? Sebenarnya bukan jatuhnya? karena kenapa Om Tresno, tapi sebenarnya kita juga banyak berkolaborasi dengan musisi-musisi lain ya. Ada dari Asep Balon Jawa Barat, terus Om PMR juga, Iya. terus ada nanti Donon Manik, Tung Ekbol, terus ada kemarin Iksan Scooter. Iksan ya. Scooter. Ini juga Om Tresno salah satu yang masuk list di kita gitu, musisi yang perwakilan dari Jakarta gitu. Dan kenapa Mas Tresno? Balik lagi. Dan Banyak loh, kenapa banyak Mas loh. Tresno? Karena lagu yang nyeleneh dalam SA itu mungkin lebih pas sama Omno gitu. Betul. Dibanding kalau misalkan kita nyari perwakilan mungkin dari Jakarta lagi atau band legend lagi, itu kayaknya susah banget. Misalkan kayak di lagunya siapa ya, kayak misalkan waktu itu juga kita pernah ngelis Soulja, pernah gak sih kita ngelis Soulja? Soulja pernah kayak Pernah ya gitu ya, cuman kayaknya itu kan ada vokalis ceweknya gitu, itu agak susah juga nanti buat ngeblend sama Iya, iya. SA-nya juga gitu, makanya itu lebih cocok sih sama Omno. Dan kebetulan kita emang pernah nongkrong bareng juga sih waktu itu. Nongkrong bareng kita waktu Covid ya bro, waktu Covid kita sempat main juga ya ke rumahnya ya. Tapi Oh. alasan terbesar kenapa Omno ya karena kita ngefans sama Nah itu Sama Tip X sih, ya. ya. Iya. bener-bener pendengar dari awal banget, dari sekolah zaman SD malah ya. Iya. Di zaman SD udah dengerin gitu. Tapi buat masuk ke mereka, maksudnya untuk jalin kerjasama susah nggak sih dari SH ini? Kayaknya bisa dibilang gampang ya. Gampang. Iya, Soalnya ya mungkin ska yang baik tadi ya, ska sama popang tuh ketukan drum nggak terlalu beda ya, cuma iya, ketukan gitar doang. Ketukan Cuma gitar. beda Iya, elemen gitarnya elemen gitar aja. doang. Ya nggak terlalu susah dan bisa dibilang untuk ngeblendnya ya, maksudnya untuk ngeblend sama ngobrolnya Iya, itu iya. cepet, bisa dibilang cepet. Oh, oke. karena ya tadi karakter Omno juga nggak terlalu serius banget. nggak terlalu, Iya. apa Masih ngobrolnya bercandaan. juga masih bercandaan masih nyambung, bercandaan masih enak gitu. Berarti santai aja berarti. Santai, betul. Rekaman juga santai aja tuh ya. Santai ya, rekaman kita lumayan kok. Berapa lama ya? Enggak satu shift kan 6 jam ya. Iya. Enggak nyampe satu shift udah beres. Oh. Sisanya ngobrol aja. Mantap, Cepat mantap. hitungannya cepat. Ngobrol kenakalan anak band ya. Betul. Omno nggak nakal kayaknya ya. Hah? Dia Enggak. iya bijaksana banget. Tapi Yang nakal siapa? siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan si Kancil? Oh, iya, Si iya. Kancil anak nakal. Iya kan? boleh. Dan ini judul lagu Kura-Kura. Nah, lagunya itu tentang apa dan seperti apa sih nih? Menceritakan tentang apa nih? Lo Kura-Kura ini nih. Tentang si perselingkuhan. Selingkuhan ini. Perselingkuhan intinya downgrade lah ya. Iya, betul. Perselingkuhan downgrade, dia si cowoknya tuh kayak bukan masalah selingkuhnya loh, tapi gue kesel kenapa sih harus sama dia Iya, gitu ya. Kayak kesel banget gitu. Di bawahnya ya. Iya Betul, gitu, betul. padahal kurang apa sih gua gitu kan, tapi lu malah milih yang kayak kura-kura gitu. Padahal gua manusia gitu, tapi mirip kura-kura. Gimana ya? Iya benar. Kayak Mbappe. Iya. Kayak apa soalnya si selingkuhnya itu kalau kemana-mana tuh buah rumah. Iya, itu kayak jadi Bukan rumah. Ngaku-ngaku siap jadi rumah kali ya. Iya, benar, ngaku benar, siap benar, jadi benar, rumah ya. gitu. Makanya selalu di tadangin. Betul. Dan ini kisah dari siapa nih lagu Cio, Kura-Kura Cio, ini? Cio. Selingkuhan ya nggak mungkin kan dari cerita orang lain gitu.
Nah, kebetulan kita sering bang dengerin cerita orang lain sebenarnya. gitu, oke. Abang mau cerita nggak kita? Aduh banyak lagi. Gak apa bang, satu album beres tuh. Iya, aduh. Tapi sebenarnya kita nggak matok dari cerita setiap personil sebenarnya bang. Jadi Oh ini pembela diri ya? enggak membela diri nih. Emang Esa tuh sering ngobrol sama berbagai pihak gitu ya. Kayak misalkan tadi misalkan Beng di rumahnya tiba-tiba ada tukang apa gitu ya, misalkan lagi beli gorengan gitu, dia ngobrol gitu. Tiba-tiba dianya langsung apa sih kayak cerita aja gitu, tapi ngobrol santai aja gitu. Tapi kayak ini keren juga ya VOV-nya sampai kepikiran seperti ini kayak gitu, atau ceritanya menarik juga gitu. Dan nggak cuman satu VOV, kadang nanti ngobrol lagi sama misalkan ada keponakan gitu ya yang masih ABG kayak gitu-gitu. Dia suka cerita kayak gitu, itu suka ditampung bang kayak gitu. Itu bisa jadi isian lagu juga ya bang ya. Betul. Di lirik kayak gitu-gitu sih bang. Kenapa cerita orang lain? Kenapa nggak kalian? Apa memang kurang bandel kah atau seperti Iya, apa bener. gitu? Habis mungkin habis ya. Udah habis. Iya, habis. Bandelnya udah habis Masih ya. ada nggak Chan? Enggak ada, udah habis. Masa sih? Habis. Kalau gua tuh nggak ada cerita bandel dari awal tuh udah baik. Makanya harus denger cerita orang. Siap, respect bosku. Iya. Harusnya bikin lagu pergi haji dong kalau baik tuh. Iya, udah. Pergi haji. Pergi haji loh. Udah. Yang Boleh. lu rela pergi haji, Nah. pulang haji. Oh iya benar, Iya, pergi iya, pagi iya. pulang pagi. Lagu orang itu. Kayak Lagu pergi orang, haji. lagu orang. Ini kalau boleh tahu dirilis kapan sih nih lagu kura-kura ini nih? 11 November kemarin. 11 November. Iya. Kayak ini 11-11. Iya, 11 Sopi. Ya, Shopee. Udah, maksudnya respon fans kalian seperti apa gitu SH? Aman bang, kita sempet Itu fansnya polisi ya, Bang? maksudnya emang takjub juga ya Oh, waktu iya. kita pas pertama rilis tuh 3 hari perform kan, ada jadwal manggung di Jogja Bang waktu itu. Oh itu keren banget tuh, satu lapangan nyanyi semua kok pada hafal ya gitu. Iya. Mereka berarti bagus banget nih hafalannya gitu kan? Iya benar Iya benar. kan? Hafalan di sekolahnya bagus tuh. Suka ngaji berarti ya. Apalagi Iya bagus tapi suka beneran ngaji. bang, itu semuanya pada nyanyi, keren sih. Nah. Terus di panggung kedua kita main di Kendal, alhamdulillah semua juga pada nyanyi. Berarti lagu kita bener-bener cepet nempel sama mereka gitu. Tadi gue sempat baca komen ini SHE yang gua kenal. Nah, gitu. iya. Memang Ya. sebelumnya kemana aja emang Nah, SHE ini nih. Kita- Tapi emang kalau gue orang lihat ya lagu awal-awal kan kayak punk rock banget nih. Betul. Terus terakhir kolaborasi sama For Revenge ya. Iya. Ya. Jadinya emo gitu. Iya. Terus sekarang mungkin lebih ke popang ya, bisa bilang popang. Tapi ya begitulah. Memang selama ini kemana aja. 3 lagu terakhir sebelum kura-kura tuh emang di luar SA banget ya. Iya. Ya yang tadi yang For Revenge itu malah jadi emo, terus yang Iksan Skuter kita malah ikutin alurnya Mas Iksan, terus yang Sahabat kita malah jadi sosok pertemanan yang paling baik kan ya. Pokoknya bukan SA banget lah gitu. SA kan orang-orang mengenalnya dengan lirik yang aneh, Iya, lirik iya. yang unik gitu. Tiba-tiba kura-kura keluar yang komen, "Nah, ini SA yang gua kenal." gitu. Mungkin dari situ. Berarti setelah ini udah nggak mau ngikut-ngikut lagi ya alur-alur lain ya. Mau Enggak, jadi ikut SHE dong, ya. enggak juga bang, enggak juga. Enggak juga bang. Tergantung rezekinya Iya, ya. benar. Ya, kalau misalkan kita boleh featuring sama Arlida Putri, mungkin kita bakal Iya, ngikutin iya. Arlida Putri ya. Dangdut ya. Iya, dangdut. Tahu lagi gua. Tahu nyebutnya Arlinda Putri lagi. Tahu banget barang bagus. Cuman emang sebisa mungkin kita bikin lagu tuh tanpa ada keterpaksaan Betul, bang. betul. Ya, Ya, kayak kita tanda tangan di atas materai kan kayak gitu. Iyalah. Waduh, tidak ada keterpaksaan Iya, kan iya, gitu iya, kan? bener, bener, bener. Iya, Nggak dalam ada. keadaan sadar. Iya, iya. Kan adanya keperluan itu mah ya. Adanya kebenaran betul juga. Iya benar. Iya. Cuma itu jadi salah satu apa ciri khas SA juga, bahwa musik SA tuh nggak kepatok sama yang ketukan drum cepet. Jadi kita emang di lagu kita tuh mix semua, yang galaunya ada, yang pelannya ada, yang kencengnya ada. Tapi jiwanya masih ketukan cepet kan? Pengennya gitu. Cuma kalau jiwa pengen cepet, tapi kalau fisik kayaknya udah pelan aja dah. Capek. Capek kenapa tuh? Iya capek. Apalagi kalau misalkan ketukan cepet, misalkan aku ya sebagai drummer gitu. Kalau misalkan manggungnya seminggu cuma 1 masih aman bang. Iya. Kalau misalkan udah dikasih 4 tuh 5, aduh lumayan kaki pegel gitu. Nggak ada rasa syukurnya nih orang. Oh iya, Gue bener. bersyukur bang, gue bersyukur. Oh, bener. Ya, Iya. naikin gaji lah biar gue. Ah, Oke, tapi tadi gue sempat dengar obrolan udah 15 tahun nih SH berkarya gitu. Waktu itu pas
manggung di zaman usia masih di bawah 20 tahun semua lah ya. Baru lulus SMA. Tapi waktu itu kalau boleh tahu apa inspirasi kalian waktu bermusik, waktu mendirikan dan menjalankan SH tuh apa, siapa sih? Kalau boleh tahu nih. Kalau tahun segitu dengan jiwa kita yang masih muda, pasti sih hampir kebanyakan band ya influence-nya tuh pengen jadi Blink 182 Blink, gitu. Iya, oke. pengen gua pengen kayak mereka nih kayak Indonesianya. zaman itu Enos Kamti netral. Iya, Kalau Bandung Rosemary. Rosemary, Rosemary, Closehead, nah gitu. Mungkin Waduh. gue pengen jadi kayak mereka nih gitu. Nah, memang skenanya memang tongkrongan kalian, bukan tongkrongan sih maksudnya, memang kalian berada di komunitas itu juga kan, makanya akhirnya jadinya kayak gini gitu. Enggak ada, justru kita dari awal-awal tuh emang makanya namanya Stand Alone tuh emang sendiri. Kita nggak punya komunitas apa-apa. Bener-bener tongkrongan rumah, gang. Makanya kita namanya Stand Alone tuh emang bener-bener kita nggak punya teman dalam artian teman komunitas ya. Cuma pengen aja gitu, suka gitu. Dulu sering banget nonton gigs di Bandung kan. Gigs Iya, banyak iya. banget dulu di Bandung. Iya, iya. Nonton Closet, nonton Rosemary, nonton ya band-band apa gitu. Wah, gue pengen nih jadi kayak mereka nih. Apalagi kan dengan megang bass sama nyanyi kan. Wah, keren banget nih. Kayaknya jarang banget band di Indonesia yang kayak gini gitu. Lagu pertama yang kalian bawain waktu itu masih inget gak sih? Pas manggung tuh sama Stand Alone manggung gitu di acara Kita langsung gigs. bawain lagu sendiri ya? Iya. Kita langsung bawain lagu sendiri. Semuanya, masa semuanya lagu Iya, sendiri? Iya, lagu sendiri beneran Kita emang. nggak pernah bawain lagu orang, Bang. Iya. Kenapa memang? Karena Nggak emang kita bisa. udah punya. Nggak bisa. Iya, iya, itu salah satunya. Satu, tidak bisa. Kedua, emang kita rajin Bang waktu itu. Iya. Rajin bikin lagu. Rajin bikin lagu ya. Jadi kalau misalkan kita gitar-gitaran di di gang gitu kan, depan rumah gitu. Itu bener-bener ngulik lagu, jadiin lagu gitu, bukan nyanyi-nyanyiin orang lagu orang, tapi nyanyiin lagu sendiri gitu. Oh, ini liriknya apa ya? Ini instrumennya kayak gini enak ya. Terus dibikin lirik, akhirnya coba latihan yuk gitu. Jadi udah pede aja gitu. Tapi kenapa musiknya dulu kan kalau tahunan kalian ya punk rock ya. Kalau 5 tahun ke depannya baru popang, karena munculnya Pewi Gaskin Iya. yang mengaku popang gitu kan. Munculnya siapa lagi gitu, lupa deh. Niji waktu itu yang Nef Plus modelannya sama kayak gini juga nih, dia new wave kan jatuhnya. Iya. Kenapa punk rock gitu? Enggak ngepop gitu kan. Ya Makanya- maksudnya kenapa nggak jadi pamilis gitu, masuk pamilis gitu Iya, dangdut ya kan? Iya. Karena mungkin yang terdekat kan kita apa ya? Karena kan Bandung musiknya juga cukup luas ya range ya. Iya. Bicara secara skenanya juga luas loh. Tapi jalan yang terdekat yang bisa kita naik ke panggung itu ya jalur gigs itu. Sementara di Oke, jalur underground gigs ya, underground ya. underground. Dan pada saat itu ya sekitaran imo, popang Ya. gitu-gitu kan. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba dangdut manggung di situ gitu loh. Iya. Jadi dan kebetulan kita warna musik popang kayak gini tuh kita suka gitu. Dan itu yang kita bisa lakuin. Jadi bukan disengaja ya, emang kita dasarnya emang Emang suka. seleranya Suka, dari emang situ suka. ya. Iya, betul. Dan jalannya yang paling terdekat adalah gigs regis kayak gitu ya, kita ke situ arahnya gitu. Oh, oke. Sempat ini juga nggak sih kayak terinspirasi Rocket Rockers juga, kalau nggak salah Rocket Rockers di tahun itu pas lagi transisi Aska Aska ya kalau nggak Iya. salah. Iya. Aska naik jadi vokalis kan musiknya berubah Betul, kayak gitu ya sempat, kalau nggak salah. Iya. Sama lah, itu jadi influencer band. Iya, Stand Alone jadi juga gitu. influence kita juga sama. Oke. Nah, 15 tahun suka dukanya seperti apa sih kalau kita boleh tahu nih? Sukanya sekarang aku bisa Dulu, jangan sekarang. dulu. Dulu apa sukanya? Kalau sekarang kan udah terkenal ya sukanya kalau banyak. suka mah pastilah kayak apa sih anggapan orang tuh kayak kamu enaknya kerjanya misalkan kayak jalan-jalan itu ya suka lah gitu. Dukanya sebenarnya kamu nggak tahu aku di jalan tuh capek. Iya. Itu dukanya. Nggak tahu ya udara-daranya Iya. ya. Regisnya Iya kayak duduk 150.000 pegel kan satu band. iya duduk pegel di jalan sampai 8 sampai 12 jam kan itu lumayan lah. Iya. Misal ambien juga itu. Bener iya bener. Itu kan duka sebenarnya. Iya. Tapi dulu registrasi 150.000, Iya, 200.000 ya. 150.000 plus tiket. Jualan tiket ya? Share tiket. Sama lagi. Sama. Aduh. Karena gua ada di situ dulu, makanya gua tahu gitu. Terus sekarang juga kemarin sempat ramai juga kan, maksudnya kayak mungkin nostalgia orang-orang ada akun. Kemarin ada yang update di BTM di Bandung. Ini Imo tahun 2010. Itu kita ada di belakangnya lagi makan. Iya, tahu, Itu tahu, pas tahu, postingan tahu. itu, gue pengen komen. Ini dulu gue Tahu, pernah makan mungkin di acara postingan dia siapa. kan. Iya, Ada kayak anjir, ini tahun segini tuh gue masih makan di
belakang Iya, masih iya, makan. Bawa bekal gitu, kita bawa bekal biar nggak beli makan Iya, di jadi kita luar. kalau misalkan regis tuh kita pasti bawa bekal, Bang. Iya. Bawa bekal biar nggak ngeluarin duit lagi. Iya, soalnya irit lah, irit. irit ya benar. Gak apa-apa kan, Bang? Iya nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang marah juga. Iya. Tapi kenapa? Cuma Nora aja. Iya. Iya benar. Lah, bawa bekal katanya kayak mau kebun binatang. Nora sih enggak ya, katro aja. Katro banget dia orang. Tapi kenapa kalian 15 tahun masih bertahan di musik seperti ini? Ya, emang kayaknya udah jalannya ya. Iya, Sama kayak kita udah sadar juga bahwa orang-orang tuh menginginkan kita membawakan lagu yang seperti yang kita bawakan sekarang gitu. Dari dulu sampai sekarang. Betul, gitu. betul. Kita juga eksperimen juga Iya, maksudnya. betul, Eksperimen pas Juicy Lucy naik kita pengen bikin lagu Iya, pop kayak gitu-gitu gitu-gitu. ya. Kita eksperimen juga, cuman ujung-ujungnya balik lagi ke apa yang kita suka masing-masing sih, dan ngeblendnya di musik CSA juga gitu. Iya. Tapi sempat nggak sih kayak kalian nawarin karya kalian ke label-label yang industri gitu ya? Kita belum pernah ya? Iya, Belum pernah nawarin sih. Kalau nawarin Tapi nawarin pernah dia ada tawaran sih, ada. Pernah ada ya? salah satu salah dua, tapi kita tetap mencoba untuk kita coba Bertahan. sendiri aja dulu Iya, lah betul. gitu. Langsung ditolak tuh. Sombong juga Enggak nih. ditolak sih. Cuman punten gitu. Lebih enak sendiri. Iya, lebih enak diperhalus sendiri. ya. Iya, bener. Soalnya kita juga ngelihat zaman juga kan. Mungkin di tahun 2010 kalau tawaran gitu kita pasti terima ya. Iya. Cuma kalau untuk sekarang kayaknya sendiri kayaknya lebih enak, lebih nyaman gitu. Lebih Iya, nyaman. iya, iya. Kita juga belum nemu beberapa poin yang diharuskan kita gabung gitu. Iya. Lagian kenapa enggak 2010 kalian ngajak Nah, kita iya. ya? Bener. Siapa lu aja? Iya. Siapa lu? Iya, harusnya kan gitu. Harusnya kan gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan udah bisa Iya, main sekarang udah sosial bisa media jalan sendiri. sendiri. Nah, iya, Ngapain betul. kalian minta gabung? Iya, iya. Sekarang kayaknya akses buat apa yang dilakukan Mayor Iya. kayaknya kebuka juga untuk indie gitu, band kita yang kayak ya band-band indie teman-teman yang lain juga kayaknya banyak juga. Tapi akses nggak yang menutup sama. kemungkinan ya kalau misalnya kita berubah pikiran atau kita gabung. Enggak, maksudnya kita bukan menjudge Iya. apa bahwa itu enggak baik, enggak. Maksudnya Nggak. kayak untuk sekarang Kan kita selama belum ini bisa juga gabung. nggak ada yang bilang nggak baik juga. Enggak, Iya. enggak baik. Kemarin enggak baik. Lu jangan mancing-mancing, Bang. Dia mancing-mancing, Bang. Parah anjir. Gua udah sapuin nih tapi tetap aja. Aduh, padahal kan gue ngembangin aja omongannya dia. Tapi Oke, aman, Bang. Maksudnya untuk sekarang aku mau jalan sendiri aja dulu gitu. Next time enggak tahu lah. Tapi juga ini banyak yang bertahan gede juga ya sampai Banyak, sekarang. iya. Banyak. Apalagi yang dari Mayor ke indie kan makin banyak sekarang ya. Iya. Band-band gede juga kan sekarang pada jalan sendiri gitu. Nah, malah kayaknya kapok tuh. Bukan gue yang bilang ya. Bandnya kayak gini nih, pas masuk ke industri balik lagi ke indie. Iya, Aduh, benar, kayaknya emang jiwanya mereka di situ. Iya benar. Oke, dan setelah sama Tresno mungkin ada mimpi lagi sama siapa lagi, mungkin kerja sama atau kolaborasi. Kayaknya udah dari dulu SHA. deh. Udah dulu. Iya, udah dulu. Kita pusing juga, Bang. Pusing juga. ya, pusing. Kolaborasi, ternyata kolaborasi dengan banyak musisi tuh nggak segampang yang kita pikirin awal gitu. Iya kan? Iya, Kayak betul. dari segi waktu, jadwal, terus ngonteknya, terus apa kayak komunikasi tentang instrumen, nurunin egonya ya. Iya gitu, kayak apa sih? Spekulasi dia mau atau Iya, enggak? iya, iya, betul. Gambling Itunya juga. gitunya lumayan tuh Iya, mental. perang mental ya. Lumayan, Bang, Perang ternyata. mental. Mungkin setelah lagu ini SH fokus mau menyelesaikan apa dulu gitu, atau mungkin bakalan ada karya baru lagi? Album dulu, beresin, rampung. Sebenarnya kalau lagu tuh kita udah siapin juga amunisi baru di Betul. album yang Selanjutnya. next. Cuman karena kita fokus ke album yang ini yang kedua, biar beres dulu aja, rilis. Nah udah rilis kayak bucat bisul, Bang, kalau Sundanya mah. Udah bisul ya, Iya, Bucat karena Bisul. kita udah ketunda berapa tahun Betul. juga tuh, lama banget tuh di album yang dua ini. Makanya pengen cepet-cepet rilis album kedua, baru kita garap yang album ketiga, Album kedua judulnya apa nih? Nusantara. Nusantara. Berarti ada etniknya kah atau memang campuran atau seperti apa sih kalau kita boleh tahu nih? Tadi kalau misalkan tajuknya Nusantara itu kita mainin lintas genre ya tadi. Betul. Lintas usia sama lintas daerah gitu. Kolaborasinya. Jadi kita tajukin aja ini albumnya namanya Nusantara karena mewakili kan. Sama klipnya juga kan. Klipnya tuh kita beda-beda, ada yang di Bali, ada yang di Palu, ada yang di Padang gitu. Kenapa tercetusnya Nusantara? Sorry kalau boleh tahu. Atau mungkin bentuk syukur kalian bisa Betul. keliling Indonesia juga. Salah satunya itu. Salah satu bentuk syukur kita bisa dibilang keliling Indonesia ya. Ya. Karena SA ini gitu, Ya. karena band ini. Makanya kita salah satu bentuk syukurnya kita bikin sama beberapa teman musisi daerah
yang menurut kita worth it buat masuk di Nusantara ini gitu. Bahkan kita juga bikin klipnya di berbagai daerah, Bang. Iya. Di album Nusantara ini ada yang kemarin di Palu ya. Betul. Terus sempat di Lombok. Terus ada yang di Padang. Padang gitu. Kita emang mainin apa sih daerah-daerah tertentu untuk di klip kita gitu. Nah, 15 tahun perjalanan karir kalian mungkin apa aja sih yang sudah berubah dari Yang kalian sudah berubah. nih? Bentuk itu. badan. Iya bentuk Iya, badan sih. bentuk badan. Kita tuh dari kurus banget, baru masing-masing Gendut. tiba-tiba kurus Kurus lagi lagi. gitu aja terus sih kalau bentuk badan. Yang paling kerasa itu ya. Yang Iya, paling kerasa. iya, paling iya. kerasa sih. Apa ya? Mungkin ini gue lupa lagi, tapi yang kalian rasakan ketika tadinya kan kalian anak rumahan gitu. Di gang akhirnya terkenal, mungkin apa perubahan apa yang kalian rasakan selain berubahnya berat badan, bentuk badan? Perubahannya. Cuman kalau saya pribadi ya, karena SA tuh terbentuknya emang step by step gitu, Bang. Iya. Jadi kayak enggak, kalau misalkan kita bahas perbandingan ya, compare nih misalkan SA sama Fajar Sad Boy. Nah, Kalau Fajar Sad Boy kan dari ini tiba-tiba jet melesat gitu. Itu kan kayak kerasa banget tuh. Tiba-tiba kenal sama Amanda gitu kan. Iya. Kenal Amanda siapa? sama Amanda Manopo. Oh. Terus Masa Amanda Bolu, Masa Amanda Brody? maksudnya itu kan kayak melesatnya kelihatan banget. Tapi kalau misalkan SA tuh yang tadi Iya. diceritakan keperjuangan dari mulai nge-gigs, bikin lagu sendiri, terus dikenal sama cuman skup kecil, tiba-tiba cuman di skup gigs itu doang gitu kan, terus ke ranah di luar gigs itu kan kerasa banget step by step. Jadi kayak perubahannya tuh nggak terlalu gimana ya, kayak shock gitu buat kita. Iya. Kalau misalkan belajar gitu dari level 1, level 2, level 3 nya kita nggak timpang lah ya. Heeh, timpang ya, gitu. ya. betul. Itu sih yang aku rasain gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalkan Abang tadi nanya perubahan itu menurut aku tidak ada yang signifikan Signifikan, gitu kerasanya. Tapi ketika misalkan dikenal sama banyak orang, jadi kayak kalian agak risih atau mungkin seperti apa sih? Karena kan kalian tadi bilang kita kan berdiri sendiri aja gitu, maksudnya nggak dari mana-mana, terus tiba-tiba ngebaur sama yang lain gitu. Nah, ketika jadi sorotan banyak orang, 500.000 followers ya di Instagram ya, itu seperti apa yang kalian rasain? Kalau nyampe level risih belum kayaknya. Ya. Maksudnya kalau kita lihat berita kan kayak penyanyi luar gitu, kayak nggak punya privasi mungkin ya. Kita Ya. belum nyampe level situ, kita masih menikmati. mau nggak kayak gitu? Nggak punya pribadi. Kayaknya enggak deh kayaknya. Iya. Kayaknya enggak. Kita masih menikmati masa-masa orang mengenal kita nih kalau di jalan. Iya. Ambeng minta foto, kita masih menikmati masa-masa itu sih. Oh. Tapi aku Seru. tapi aku ada sih, Bang. Kayak informasi aja buat kalian gitu ya. Ih, Aku kan sadis. enggak serius ini. Jadi kayak dengan keadaannya seperti ini, itu tuh jadi kayak bumerang buat gue sendiri gitu. Oke. Ini kan aku kemarin jalan-jalan nih, misalkan di jalan, tiba-tiba banyak kondangan gitu kan, kondangan gitu. Gue langsung ngelamun kan sama bini tuh kayak, kita kok nggak pernah diundang ya. Padahal kita juga punya temen gitu kan. Kita hidup nggak diutang loh gitu. Kita juga pernah SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Masa sih mereka nggak pada merit gitu kan? Iya. Minimal dia ngundang gitu kan. Ternyata istri aku bilang gini, mungkin dia tuh segen gitu karena lu udah ngartis atau udah gimana. Makanya informasi lah buat kalian yang nonton, teman-teman aku, ya udah, gua meskipun kayak gini gua masih tetap bisa kok. Gua Iya. tetap manusia, gua Kalau tetap kosong pasti datang ya. gitu. Ya udah, kalau nggak ngundang juga lu ngundang ngopi, gua juga Cuma- masih dateng gitu. Itu sebenarnya udah pada ngundang, Cok. Kita Mal- nggak pernah datang aja. Kita ya enggak, maksudnya mereka nikahnya Sabtu Minggu, Iya. sedangkan kita kerjanya Sabtu Ya Minggu. tapi kan setidaknya ada undangan dulu, Bang. Harusan gitu kan. Oh, Itu iya. datang nggak datang kan terserah gitu. Bisa jadi undangan datang, gua nggak bisa datang, tapi gua bisa Ngasih ngamplop duitnya ya, kan ya. itu suatu apresiasi sebenarnya. Oh. Tapi sampai sekarang tuh kayak gua ngerasain apa gua Kayak lagi jadi nggak ngerasa- dianggap gitu. Lagi ngerasa asing berarti Iya, dia jadi sama ngerasa teman-teman asing itu sendiri sih ya? apa dilema gua sampai sekarang gitu. Ada Cio sebenarnya undangan Cio tuh nyampe ke rumah gua. Ada gua. Ada gua. Ngapain aja? Itu mereka tuh undang, iya, tapi ke rumah gua. Tolong sampein ke Cio, Cio-nya udah jadi artis banget nih. Salah server. Iya. Berarti masih SH masih tetap berada di dunia ini nih ya. Tetap berada di dunia musik popang atau punk rock atau mungkin sebagainya. SH masih tetap di dunia musik yang SH ya seperti itu, Bang. Maksudnya kita nggak pernah mendeskripsikan bahwa SH itu popang, SH itu punk rock atau SH itu ska punk gitu. SH bikin lagu ya seenak
kita bertiga yang disajikan untuk kalian gitu aja. Semoga kalian suka gitu. Nah, pengalaman sama penggemar kalian sama ke Indonesia mungkin ada nggak sih yang kita boleh tahu nih? Yang mungkin gak banyak orang tahu gitu. Mungkin ada fans kalian sampai ke nyusulin ke hotel gitu. Chan. Apa? Seakan-akan kayak nyamperin ke hotel semua. Iya. Enggak, maksudnya ini cerita rahasia. Banyak sih yang lucu-lucu tuh kayak yang paling aku ingat itu kalau biasa kita habis manggung itu kan banyak yang suka minta foto, tanda tangan apa segala macem. Udah gitu banyak yang minta foto, ada beberapa tapi yang handphonenya nggak ada. Iya benar. Gitu. Terus ada pernah aku lihat reel nih mau minta tanda tangan di mana katanya. Fansnya Cio di jidat tanda tangan. Kan ntar lagi lu mandi bakal kabus. Hilang gitu. Iya, kenapa nggak di baju kek atau di mana kek gitu. Banyak sih yang lucu-lucu, terus ada yang minta barang-barang gitu sampainya karena kan itu ada aja sih. Oh, minta barang. Iya, sampai ada kayak kesel aja gitu, "Bang, minta jamnya." Itu mah bukan minta jam, ngerampok itu aja. Kok oleh-olehnya dong Bang, kata gitu. Baju kayak baju merchandise. Itu kan kita jualan ya. Gitu loh. Ada banyak sih macam-macam ya. Banyak. Lucu sih, lucu. Kadang ya aneh-aneh gitu, kadang aneh-aneh ada yang ya itu tadi, "Bang, kemarin sempat ada yang DM nonton di Bekasi. Bang, kemarin gua nonton." Balas lah, "Oh iya makasih. Sebenarnya gua nganter anak gua banget ya, udah SMP gitu. Yang DM gua nyokapnya gitu." Makanya ntar kapan main Bekasi lagi nih, anak gua pengen nonton lagi gitu ya. Gua langsung mikir kan, nyokapnya umur berapa Bahaya ya? nih, Meng, seleranya mama nih. Enggak, bukan. Berat. Maksudnya kenapa anaknya aja yang DM gitu, kenapa nggak nyokapnya gitu. Iya, Lucu iya. aja sih, lucu gitu. Ya lucu. mungkin anaknya nggak boleh main Instagram kali, Bang. Kayaknya iya, kayaknya. Tapi TikTok boleh kan? Kenapa? Nggak boleh. Atau enggak kayaknya ya udah biar emaknya aja yang ngefans gitu, Iya, anaknya jangan. gitu. Mungkin dikira emaknya gue belum nikah. Padahal udah. udah. Oke, terakhir satu permintaan dari ketiga personil SH kepada fans-fansnya di luar sana, apa sih kalau boleh yang Permintaan? Ya, permintaan kalian kepada fans nih. Nah, betul. Selain promo ya. Selain promo ya. Oh, ini ada nih, gua nih. Buat Fosa, gua minta Siapa tuh? Fosa, Fosa apa tuh? Family of Senirlon. Oh, Itu iya. suatu komunitas yang berarti banget buat Senirlon Hah? karena dia adalah salah satu keluarga buat Forsa? Senirlon. Iya, Fosa. Kayak Roma Irama ya. Iya. Kayak Roma Irama ya. Ban itu ban kayak ban. Iya. Ini jadi nggak nih? Jadi. Gua tutup nih. Jadi. Forza Oke. kayak itu Milan. Forza Milan. Forza Milan. Forza Milan. Buat Fosa, gua minta atau gua wakilin aja dari Ah, SA. ya nggak apa-apa dari tiga-tiganya. Oh ya ntar udah, yang ngomong. punya ya deh. Kalau gue pribadi buat Fosa, semoga kalian bisa menerima masa transisi dari Stand Here Alone, dari lagu yang sebelumnya kita pernah buat dengan lagu yang sekarang atau baru mau kita buat. Kalian bisa menerima dengan sepenuh hati, dengan legowo, dengan lapang dada, tapi kita tetap akan sajikan semua ini hanya untuk kalian, Fosa. Emang banyak yang nggak nerima. Ada Bukan beberapa, banyak tapi ya. ada. Tapi satu pun itu berpengaruh Ya. buat Oh, kita oke. gitu. Itu bakal jadi suatu apa ya, harus yang kita pikirkan gitu, Bang. Gitu. Ocan mungkin ada yang mau disampaikan Ocan. Beng dulu lah kayaknya. Kalau gua untuk teman-teman Fosa di luar sana, salah satu permintaan gua tuh tetap solid, tetap kalau ada masalah. Biasa itu manjir. Benar. Iya anjir, itu mah kayak Bang, ini Bang. Ini Fosa ini lagi ulang tahun, Bang. Coba ucapin. Semoga Iya. makin solid. tetap solid, tetap apa ya, maksudnya tetap dengerin SA Iya. aja. Yang lain nggak boleh berarti. Boleh. Oh, Boleh, tapi harus tetap SA yang pertama. Ocan. Ya aku minta buat Fosa jangan tinggalin kita. Iya. jangan Sedih banget berpaling ya. ya. Iya, jangan berpaling ke artis Nah. lain. Ini fans-fans cewek yang ngeliat ngeliat Ocan nih rahimnya pada geter gitu. Udah itu aja. Udah, Tetap itu aja. dengerin lagu kita Betul. sama video karya-karya kita semuanya. Betul, betul. Oke. Jangan lupa dengerin lagu Kura-Kura dari Stand Here Alone bersama dengan kolaborasi bersama dengan Tresno dari Tip X. Dan ditunggu karya-karya berikutnya untuk Stand Here Alone
Semoga lagu ini sukses bisa menggetarkan industri biar semua pada melek bahwa musisi indie itu juga punya taji di industri musik Indonesia. Amin, amin. Sampai ini. Dan sampai jumpa di bincang payo berikutnya bersama narasumber yang lain dan please welcome Stand Here Alone. Aku tertawa melihat kamu memeluk dia seperti aku, tapi wajahnya seperti kura-kura. Ku hanya mengelus dada, seleramu begitu. Aku bertanya pada temanmu, apakah dia memang pacarmu? Ternyata sudah 2 bulan lamanya kau bercinta dengan dia, manusia berkepala kura-kura.